Yang kedua, kalau Bapak nggak mau repot, saya sudah punya Pak 450, 700, 800 lokasi yang Bapak boleh pilih dan sudah beroperasi. Yang ini 200 juta Pak sebulan, yang ini 400 juta sebulan, Bapak boleh pilih. Kalau yang omsetnya 800 juta tentu lebih baik. Critical point-nya berapa? 200 juta. Kalau omset Bapak kurang dari 200 juta, karena itu kan 200 juta omset. Perlu kan? Nyampe Pak, 200 juta itu nyampe. Karena di dalam simulasi bisnisnya Alfamart, bahwa pada kalkulasi dan mereka itu 180 juta, 185 itu sudah dianggap survive. Tapi kadang-kadang ya konsultasinya itu namanya juga konsultasi bisnis ya. Itu mereka nggak dihitung lah. Jadi yang namanya rugi itu dianggap apa? Tidak dinilai sebagai bagian dari penyertaan aset. Ya kayak warisan aja gitu. Padahal secara finansial dihitung itu. Bahkan kalau punya mobil disisihkan berapa? 5 tahun ya mobilnya. Nah, susunan Pak. Ada akumulasi penyusutan. Dimaafkan kalau mobil dibeli suami. Nah, kalau itu kan ada bisnis and pleasure ya. Pleasure. Apa? Tapi bisnis is business. Kata Warren Buffett, bisnis is business. Nah itu Pak. Jadi kalau masih segitu dengan konsep 200 juta sebulan, maka ada 3-5%. Dari kalau omset itu. Cuma kita hitung kalau 200 juta 5%, dalam 10 juta kan? Bulan 10 juta. Investasinya 500 juta. 215 bayar ibunya, yang mulai dirak sama segala macam. Tempatnya dihitung misalnya beli sewa 5 tahun kali 40 juta, 200 juta, harus 50 juta. Kalau 10 juta baru 40 bulan balik. Masa paling jelas Bapak itu 5 tahun 20 bulan, Bapak jadi beli cuma 20 juta. Kalau Bapak merasa visible, Pak, nah, yang penting Bapak tahu ini Amat, Dumat, 7-Eleven, Circle K, AMPM masuk ke sini, kalian masuk ke sana. Terus Malaysia sudah masuk ya. Malaysia selalu untuk confidence aman dulu. Ini market ya. Ya. Di luar izin untuk sekarang di Bontang dan di Jakarta ini ada. Kecuali Bapak mau beli Alfamart yang sudah jelas. Ya sudah berhasil. Kalau kita membeli itu termasuk lokasinya atau hanya cuma tokonya saja? Yang mana? Kalau yang kita membeli lokasi. Oh yang sudah jalan itu? Tergantung. Kalau yang sudah jalan itu basisnya sewa, Bapak meneruskan hitungan sewanya. Kalau basisnya beli, Bapak beli juga itu. Tapi apa? Kan dalam nyewa. Nggak pernah beli sewa. Untuk yang dioperasikan sendiri ya, itu selalu basisnya sewa. Sama seperti hypermart yang gede-gede yang lagu Carrefour, nggak pernah beli Pak. Mana pernah beli gue? Waktu pertama kali Petronas masuk ke Indonesia, Petronas, sudah tahu Petronas. Itu Petronas pertama di Indonesia itu saya Pak. The first Petronas ever operating in Indonesia itu saya. Itu saya kok, ya Pak. 15 years. Dibayar 5 tahun akumulasi setiap tahun. Tak mau mereka nggak resiko beli. Sekarang Petronas banyak. Kemarin saya mau dealing dengan total di Bekasi Barat, kalau mau tahu Bekasi Barat itu ada metro Bolinang Mall, di Bekasi Tol itu ada tanah pojok. Itu kemarin saya hampir dealing dengan total. Total itu basisnya begini. Dia masalah nggak panjang. Total itu loh, apa namanya? Pompa bensin, SPBU. Kan setelah undang-undang migas tahun 2002 itu dibolehkan pemain hilir itu tidak ada Pertamina kan? Nah itu total masuk, dia bilang ini Pak saya tahu kalau di tanah itu saya juga dapat peningkatan capital gain, tapi total Prancis tidak punya aplikasi bisnis seperti itu. Kami share basis.
Jadi sewa kami Pak 5 tahun yang di Bekasi kasus saya 5 tahun 1 miliar setahun sewanya. Cuma segini-gini Pak 500 meter itu serem. Ingat 3 kali ini kan. Yang apa itu? 500 meter 1 miliar setahun sewa. Kosong Pak, tanah kosong. Dia yang bangun itu Bang, profesional aja dia bangun. Tanah kosong 1 miliar setahun dibayar 5 tahun di depan. Oke, berarti dapat 5 miliar pada tahun pertama. Sewa tahun ke-6-nya dibayar tahun kedua. Paham saya? Sewa tahun ke-7 dibayar tahun ketiga. Begitu seterusnya. Jadi, the first 5 years dibayar sekarang tahun 2011. Tahun 2012, 2013 membayar sewa tahun ke-6. Dan seterusnya. Eskalasi juga besar. Visible sekali. Sangat visible. Sangat visible. Saya hitung 15 miliar harga tanahnya Pak, 15 miliar. Wah, visible Pak. Dapat 5 miliar. Jadi berarti yang membeli tanah itu beli 10 miliar cuma tanah itu. Saya bicara sama Pak Tunis, tidak sama ini. Karena saya ingin ketemu. Karena saya ketemu sama ibunya dia. Itu, wah, kok siaran ya Pak sama akan. Ya udah terus siaran. Ketemu di Grand Indonesia. Pak, ini Pak. Aku berbawa pasang badan. Saya tidak tahu. Sekarang tidak pernah lagi bisnis properti. Bisnis properti itu massive income. Kalau saya itu massive income. Siaran massive. Proses. Tapi ini loh istri katanya sama bapak ini bagus. Tapi ya konsepnya saya ceritain ini. Wes ini aja lah. Bilang apa total? Total bayar 10 tahun di depan. Saya ambil. Pak, saya bilang kalau total bayar 10, saya nggak usah baca bukunya Bapak. Financial Revolution nggak usah. Saya yang ambil itu sama. Kalau total itu bayar 10 miliar di depan, karena mau bayar 10 tahun, aku aja yang ambil. Kalau ada apapun bank pasti kasih saya Pak 5 miliarnya. Karena bank tidak ambil risiko tetap di saya kok. Pokoknya benar nih kalau nawar kayak gini. Wih, pokoknya situasinya kayak begitu. Kayak sudah begini, kan itu. Pokoknya kayak begitu. Enggak mau belajar, kita mau bisnis. Pokoknya enggak ada properti kok sekarang. Dia punya nilai tawar tinggi, gitu. Ibu aja yang minta saya. Waktu saya nggak banyak. Kalau ibu juga banyak ketemu lo ya. Bisa kan tidak ada anak atau tidak. Akhirnya apa? Gak masuk hitungan waktu saya berbicara di restoran. Saya nggak punya duit, Pak. Saya perlu pendamping. Kalau kenal bapak sekarang saya enak kemarin sama-sama. Cuma 10 miliar. Kalau saya perusahaan itu kan mau 10 miliar. Tahu. Saya minta bapak masih mau lah bapak kasih sampaikan ke saya siapin 10 miliar, gitu kan? Karena total sudah kasih 5 miliar. Tahu nggak apa ya? Industri apa hasil ikutannya Pak? Total kasih 5 miliar. Saya bilang sama bapak, total kamu cuma punya hak untuk mengoperasi total di tanah itu. Wih, apa? Saya kontak warna-warni Pak. Oh, gila, warna-warni. Apa namanya? Outdoor billboard itu. Saya bilang, Pak, aku punya spot, bagus Pak. Begitu keluar lokasi bahan, langsung di situ orang itu panjang sekali. Apa namanya? Billboard itu. Semakin macet, semakin panjang orang lihat di dalamnya. So, Yamaha semakin di depan. Semakin lama orang lihat Yamaha semakin di depan, semakin mahal itu. Mahal semakin di depan. Ukurannya dari situ nilai jual saya. Saya bilang, Pak, kalau mau beli berapa? Saya bilang, sorry Pak, kalau mau nggak 2 miliar sekarang? Pasti Pak. Pengusaha hebat itu begitu, mau ngomong 300 juta, itu aja. 2 miliar berarti sama. Ya, begitu kelakuan. Penawaran pertama selalu ditolak. Mana saya tahu, pasti dia nggak mau 2 miliar. Daripada saya mau 500 juta, dia mesti tahu juga. Kalau ngomong 2 miliar. Soal negosiasi aja Pak, diskusi itu. Waktu itu dia bersedia membayar yang 9 juta setahun hanya untuk jual spot dengan kiat besar itu. Jangan ada jual besar. Coba, saya sudah ada berapa lagi? Coba ini saya drop up bisnis plan ini ke Bapak. Kira-kira ke bulan lalu. Mungkin Bapak manajemen Bapaknya saya, ya kan?
Layang itu sekarang sudah bisa bermain dengan total secara umum. Dan kita bilang bahwa waktu tidak lagi bisa membeli kita. Habis kesempatan kita sudah dibutuhkan. Bisa bojok. Nilai tanahnya setelah 20 tahun, aduh, nggak tahu lah saya. Kan kata Robert Kiyosaki jangan itu nilai tanahnya, kapital itu nanti. Bayangin Pak 20 tahun, kalau setiap tahunnya sekali 10% aja, 200% Pak. Berarti 15% kalau 200%, 45 miliar nanti 20 tahun. Saya sudah umur 71%. Coba bayangin. Sehat. Sudah bulan. Jadi mau beli waktu ya. Itu dia. Mau saya lewat itu juga. Yang kedua, Anda tanya mengenai apa namanya? Yes, di sini. Yes. Saya boleh Pak, mengenai tadi kalau misalnya kita mau mulai usaha, jangan lupa misalnya Dengaran kok. Kalau berat Iya, cuma aja ya. Datang orang itu berapa? 700 juta. Beli 700 juta. Oleh orang. Berapa? Saya. Bapak di mana? 700 juta. Jadi 10 unit. Oke? Ini saja deh. Saya punya kasus saya. Kasus saya sekarang yang saya jalani Pak. Yang saya jalan. Saya punya tanah 2000 meter. Sudah saya beli dengan utang. Dengan utang Pak. 2000 meter di Lebak Bulus. Sekarang 2000 meter ketika disetting. Siapa Pak? Yes, selamat. Ternyata Pak Herman bertambah gemuk apa bertambah kurus Pak? Yang jelas sudah makan berenang Pak ya. Karena ini hari pertama kali datang ke Bontang. Baik Pak, jadi saya pikir ini upaya program kita yang cukup baik. Walaupun memang untuk 2 hari, saya yakin Anda tidak akan berubah jadi pengusaha. Paling tidak Anda masih bahagia, karena beberapa waktu lalu uang Anda masih cukup. Bonusnya masih banyak. Jadi nggak buru-buru jadi pengusaha. Jadi memang tidak mudah ya untuk jadi pengusaha atau merubah mindset kita. Tapi setidaknya dari upaya yang sudah kita coba selenggarakan ini, semua teman-teman di sini ada pencerahan, ada inspirasi selayaknya untuk jadi berupaya jadi pengusaha itu harusnya seperti apa. Kalau saya pikir-pikir sih kalau mau jadi pengusaha itu pinter ngomong di sini kayak Pak Suherman itu kayaknya. Kalau nggak pinter ngomong nggak hati Pak. Soalnya harus niku sih, harus ada ketemu orang gitu kan. Kayak saya ini tidak bakat kelihatannya. Nerima duit doa ya soalnya. Ya, saya pikir banyak hal yang saya pikir kemarin waktu saya ikut dengan program ini hari pertama dan kedua, Pak Suherman telah banyak memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran sehingga kita merasa ada terbangkitkan keinginan untuk nantinya kita berupaya walaupun mungkin sekarang masih menjadi karyawan, tidak ada salahnya dicoba untuk 1-2 untuk upaya jadi pengusaha yang kecil-kecilan dulu lah kayak saya ini loh. Usaha tambak ada itu tadi. Saya punya tambak Pak, tambak di sini Gresik, bahaya gitu. Tapi dari sampai sekarang itu tidak jadi udangnya Pak. Habis uang saya, tapi itu apa-apa. Kalian tidak mensejahterakan orang yang di sekitar situ Pak, dapat. Dan saya yakin tadi Pak Suherman sudah banyak memberikan ujangan ataupun masukan ataupun inspirasi atau pencerahan. Saya yakin apa yang sudah dicoba Pak Herman bangun di pikiran kita itu tentunya nanti akan mengendap dan tentunya nanti kalau ada yang memang perlu ditanyakan atau minta semacam asisten ya. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa berkelanjutan menjadi ide masa depan dan kesejahteraan.